Ini memang persoalan sangat krusial dan kita menyadari bahwa kondisi kita adalah kondisi yang abnormal ya, kondisi yang tidak normal. Dan saya kira kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu berupa undang-undang, berupa Perpu, Kepres dan sebagainya, saya kira ini kemudian dituangkan dalam bentuk berdampak pada kondisi sosial masyarakat kita. Nah, saya fokus pada apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jeki, Pak Zakaria. Dana penanganan terkait dengan COVID ini cukup besar. Salah satunya tadi disebut ada sekitar 405,1 triliun dan 100 sekian triliun akan digunakan untuk pengamanan sosial. Ini yang harus titik krusial ini yang harus kita cermati dan saya kira masyarakat harus standby untuk mengawasi secara detail. Kenapa? Karena uang ini sangat banyak ya. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini yang tidak normal, maka potensially akan memunculkan free rider, penumpang-penumpang gelap yang berusaha untuk memanfaatkan kondisi-kondisi ini. Karena itu suara-suara civil society itu terus digaungkan. Bagaimana uang itu agar tepat sasaran kepada mereka-mereka atau masyarakat yang memang berhak menerimanya. Salah satu persoalan yang klasik dalam masyarakat kita, dalam pemerintahan kita, adalah terkait dengan masalah database ya, database. Kita juga bermasalah dengan misalnya database tentang masalah kemiskinan. Ya. Antar instansi dengan instansi lain itu sangat berbeda. Sehingga dari segini saja itu sudah menjadi potensial menjadi salah satu sumber kalau misalnya dana pengamanan sosial itu kemudian digulirkan. Karena itu pengawasan kelembagaan dan pengawasan yang sifatnya civil society ini yang harus didorong semacam itu agar perilaku moral hajat itu tidak muncul dalam sistem atau kondisi-kondisi yang seperti ini. Karena kondisi-kondisi yang seperti ini apalagi itu dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang bisa jadi dijadikan sebagai justifikasi bahwa ini adalah sebuah kebijakan-kebijakan yang diskresional. Apalagi kebijakan yang diskresional yang kemudian tanpa kontrol. Dan ini akan menimbulkan persoalan-persoalan moral hajat di tingkat birokrasi, pemerintah, dan para pejabat. Karena itu saya sepakat agar bagaimana pengawasan-pengawasan kelembagaan dari pemerintah mulai pusat sampai daerah dan pengawasan-pengawasan dari civil society dan termasuk dari peran-peran media ya. Peran-peran media massa, peran-peran para netizen yang itu sangat ditunggu oleh masyarakat bagaimana agar bantuan-bantuan sosial, dana-dana pengamanan sosial yang itu harus diberikan kepada mereka-mereka yang paling terdampak ya. Karena menurut catatan dari pemerintah sendiri bahwa dampak sosial ekonomi dari COVID-19 ini akan melahirkan kaum miskin baru dan kaum pengangguran baru semacam itu. Dan kalau misalnya dihitung hampir ada sekitar 5 juta angka kemiskinan dan pengangguran baru dan ini saya kira kalau tidak bisa ditangani dengan optimal dan tidak maksimal akan menjadi bom waktu dan menjadi bencana sosial. Apalagi misalnya kemarin kebijakan-kebijakan yang kontroversial dari Kemenkumham, orang yang sudah di dalam malah dikeluarkan, yang di luar malah disuruh ke dalam semacam itu. Para kebijakan pembebasan napi semacam itu. Secara faktual di masyarakat, di sebagian misalnya di Surabaya ada orang yang baru keluar dari tahanan, kemudian melakukan aksi kejahatan kembali semacam itu. Dan saya kira kebijakan-kebijakan dari pemerintah terutama dalam ini itu yang menimbulkan persoalan baru. Ingin menyelesaikan masalah tapi kemudian menimbulkan masalah baru semacam itu. Nah, saya tertarik pada respon masyarakat ya. Meskipun pemerintah kita sudah memproduksi, sudah menghasilkan beberapa regulasi-regulasi yang ada, tapi kenapa masyarakat itu begitu kurang maksimal dalam disiplin dan mentaati aturan-aturan main yang sudah disampaikan oleh pemerintah.
kita tahu bahwa secara sosiologis masyarakat kita adalah masyarakat yang paternalistik. Masyarakat kita akan melihat atasannya seperti apa. Dan salah satu catatan saya bahwa selama ini masyarakat belum melihat yang namanya role model. Role model dari pemerintahan kita itu seperti apa, terutama para penyelenggara negara. Kita mungkin dikagetkan dengan satu video viral tentang masalah adanya ketidakadilan hukum, perlakuan hukum yang berbeda antara si fulan dan si fulan yang lain. Contoh misalnya kasus masalah pernikahan anaknya Pak Kapolsek Kembangan misalnya. Dibandingkan dengan satu video yang lain, seorang warga yang kemudian nekat melakukan atau menjalankan suatu kegiatan yang mendatangkan orang kemudian dimarah-marahi sama polisi. Nah, ini saya kira video ini menimbulkan satu fenomena yang kontras, dan itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bagaimana pemerintah memperlakukan seperti ini? Itu yang kemudian saya melihat masyarakat akhirnya cenderung abai terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kenapa? Karena pemerintah sendiri tidak mampu menunjukkan role model yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Dan itu yang absen dalam masyarakat kita. Karena itu wajar ketika berbagai aturan-aturan main, himbauan, apalagi himbauan-himbauan yang begitu banyak dari para pejabat, kemudian di tingkat masyarakat, di tingkat grassroots, seperti tidak ada efeknya sama sekali semacam itu. Dan ini saya kira ini PR besar dari pemerintah agar lebih reflektif ya, lebih mengevaluasi diri. Kalau misalnya tindakan masyarakat itu adalah cerminan dari tindakan patronnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan di atas bahwa karakteristik masyarakat kita adalah masyarakat yang paternalistik. Dia akan menilai, akan melihat, akan mengevaluasi bagaimana patronnya. Kalau patron yang seperti itu, maka masyarakat akan merespon dengan negatif semacam itu. Selanjutnya terkait dengan masalah terkait dengan tadi masalah penggunaan dana-dana pengaman sosial dan bantuan sosial, dan saya kira ini menjadi titik krusial. Karena itu saya mendesak kepada DPR misalnya, dan kemudian di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, DPR harus lebih aktif mengontrol anggaran-anggaran dana pengaman sosial, terutama adalah dana bantuan sosial. Kenapa ini harus dikontrol secara ketat, terutama dari DPR secara kelembagaan dan civil society. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tahun 2020 meskipun tahun politik pilkada itu akan ditunda, tapi yang jelas bahwa pilkada tahun 2020 akan dilaksanakan. Nah, jangan sampai munculnya free rider yang kemudian memanfaatkan dana-dana semacam ini, yang semestinya digunakan untuk kepentingan penanganan pandemi COVID-19, tapi kemudian ditunggangi oleh kepentingan politik dari segelintir orang yang punya ambisi kekuasaan dalam konteks pilkada 2020. Nah, semacam ini saya kira harus dicermati lebih jeli semacam itu. Dan saya kira semua pihak, baik dari media massa, para jurnalis, civil society, para netizen, ini harus memprototip benar-benar. Dan kita menuntut bahwa pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten kota untuk lebih transparan dan lebih akuntabel. Jangan sampai kemudian tadi dana-dana yang begitu besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian masyarakat yang paling terdampak tidak menikmati dari apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Dan ini saya kira titik krusial kita, bagaimana agar masyarakat disuruh stay di rumah, tapi kompensasi pengamanan sosial harus lebih cepat diberikan kepada mereka, sehingga saya kira kondisi yang agak dalam tanda kutip yang melihatnya agak semrawut tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arief, ada semacam kegamangan dari tingkat elit, tapi sementara di tingkat masyarakat ada sikap-sikap pembangkangan atau bahkan pengabaian terhadap himbauan-himbauan, aturan-aturan main, baik itu terkait dengan social distancing atau physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar yang itu tidak atau belum efektif secara
secara maksimal sehingga statistik atau grafik penyebaran COVID ini masih bergerak secara eksponensial. Dan saya kira inilah saya sepakat dengan Pak Arief tadi, itu kita dalam kondisi yang semacam ini kita butuh leadership yang kuat, yang kuat dalam arti adalah kuat secara wibawa, secara pemikiran, secara direct dan sebagainya. Ini yang saya kira harus dievaluasi oleh pemerintah, bagaimana pelaksanaan baik kebijakan, program, kegiatan sebagainya itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Mungkin itu sebagai sebagai pendahuluan dari saya, Bang Jack, dan kita akan lebih ganyang dalam tanya jawab atau diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sebelum kita ke narasumber yang ketiga, Oke. Saya garis bawahi bahwa potensi penyelewengan atau penyalahgunaan dana penanggulangan COVID ini sangat besar. Manakala tidak ada sanksi yang tegas dan penegakan hukum. Kira-kira dalam pengalaman pemberantasan korupsi yang Anda lihat selama ini, apa kira-kira kampanye anti korupsi yang bisa diberikan atau disampaikan? Ada dua ya, pertama penyalahgunaan dana, yang kedua adalah penyalahgunaan jabatan atau jual pengaruh atau mungkin konflik of interest ya yang akhir-akhir ini muncul. Kira-kira sanksi apa yang bisa kita kampanyekan supaya memang ini tidak main-main pemberantasan korupsi untuk penanggulangan COVID ini? Menurut saya kalau misalnya ada oknum pejabat negara yang sudah dipegangi amanah oleh rakyat, kemudian memanfaatkan situasi yang seperti ini, kemudian mengeruk keuntungan dalam kondisi yang pandemik ini, saya kira ini adalah hukumannya sanksinya harus yang luar biasa. Kalau dalam undang-undang korupsi ini bisa sampai hukuman mati. Dan saya kira KPK sudah mewarning kepada para pejabat kita agar jangan main-main dengan dana penanganan COVID. Jangan sampai ada tindakan-tindakan moral hazard, tindakan-tindakan koruptif yang kemudian merugikan negara dan kemudian merugikan masyarakat. Tapi yang perlu kita kritisi bersama, saya kira bagi terutama bagi dari Fakultas Hukum, mungkin nanti bisa disinggung oleh Bu Korota terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Itu kalau kita cermati itu masyarakat harus lebih jeli. Apakah Perpu itu dimaksudkan untuk menyelamatkan perekonomian nasional atau ingin menyelamatkan para pejabat yang di bidang keuangan, atau mau menyelamatkan nyawa masyarakat? Nah, kalau kita cermati lebih jeli, itu ada nuansa yang berbeda, lebih pada untuk kepentingan elit, kepentingan para pemegang jabatan untuk menyelamatkan mereka daripada menyelamatkan masyarakat, semacam itu. Nah, ini yang satu sisi terkait dengan Perpu ini juga kita harus cermati. Yang kedua terkait dengan penyelewengan jabatan. Nah, ini memang sangat sangat disayangkan ya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Arief Munanda terkait dengan adanya staf khusus presiden yang kemudian melakukan ada potensi untuk konflik interest. Dan saya kira itu kalau dalam konteks hukum mungkin nanti bisa disinggung oleh Bu Korota, itu sudah ada niat itu. Mens reanya itu sudah ada. Ya. Mens reanya sudah ada. Tapi selama ini ketika ada orang dalam atau orang istana yang melakukan kekeliruan, penyimpangan, bahkan tindak-tindakan yang diduga melanggar hukum, tidak ada elit-elit politik, elit-elit negara kita yang kemudian merespon atau mengingatkan dan sebagainya, itu tidak ada. Ini yang kemudian yang saya tadi sebut, kalau misalnya praktek semacam itu kemudian ditonton oleh masyarakat, itu yang kemudian menimbulkan distrust masyarakat terhadap pemerintah itu semakin menurun. Nah, yang kedua terkait dengan masalah penggunaan dana penanganan COVID-19 ini semacam itu. Kalau dalam konteks beberapa perilaku korupsi di daerah, dan itu biasanya kalau dalam konteks ini, karena saya
dikaitkan dengan apa? Dengan momentum tahun pilkada ya, meskipun ada penundaan sampai Desember 2020, tapi jangan sampai kita awasi, jangan sampai dana yang begitu besar itu kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh para oknum-oknum tertentu yang punya kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kekuasaan untuk pilkada 2020. Dan saya kira inilah yang kemudian titik krusial kita, bagaimana kita berusaha untuk mengawasi dan semua pihak harus mengawasi. Dan saya kira suara-suara netizen itu sangat dibutuhkan karena berbagai kasus-kasus perilaku penyimpangan kemudian dikritisi dan bahkan kemudian dalam tanda kutip diviralkan di media sosial, itu kemudian menjadi kontrol yang luar biasa, sehingga siapapun itu, terutama adalah para pemegang amanah rakyat, para pejabat dan sebagainya, harus lebih berhati-hati, karena luar biasa kalau misalnya ada seorang oknum pejabat kemudian memanfaatkan kondisi yang dalam kondisi bencana semacam ini, kemudian berusaha untuk mengeruk keuntungan yang sifatnya berbadi. Dan saya kira kalau berdasarkan undang-undang pemberantasan korupsi itu ancamannya bisa sampai hukuman mati semacam itu. Dan saya kira ini sebagai warning bagi siapa saja agar lebih amanah dalam menjaga amanah dari rakyat dan menjaga uang-uang rakyat yang dititipkan oleh mereka semacam itu. Begitu Bang Zakaria.